Cinta adalah anugerah terindah. Kalau di Indonesia, perjalanan kisah cinta terindah, kita takjub dengan cerita cintanya Pak Habibie kepada Ibu Ainun. Maka cerita cinta serupa tapi tak sama juga pernah ada di India, yaitu Raja Shah Jahan kepada istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Dan Taj Mahal adalah bukti ungkapan cinta abadi dari Raja Shah Jahan kepada istrinya yaitu Mumtaz Mahal, yaitu belahan jiwanya yang sudah mendahuluinya. Waduh, so sweet banget ya guys ya. Dan untuk kita-kita sudah kasih bukti cinta apa aja nih teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Selamat datang lagi ya guys ya. Makasih teman-teman semuanya udah mampir ya, yang udah singgah, yang udah ngebantu supportnya selalu ya, yang udah ngebantu support dengan cara apapun. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga pastinya ya, amin. Oke guys, seperti biasanya teman-teman ya, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita yang gak kalah romantis teman-teman ya, dan pastinya juga menarik teman-teman. Dimana cerita ini datang dari negara India. Dan di sini kita dapat melihat simbol kekuatan cinta abadi yang terus berdiri sampai saat ini. Dan seperti biasanya teman-teman ya, cerita ini kita rangkum dari beberapa sumber dan kita ceritakan sedetil mungkin. Tepatnya pada tahun 1983, UNESCO atau Lembaga Ilmu Pendidikan dan Budaya menetapkan Taj Mahal sebagai salah satu situs warisan dunia. Jadi bisa kita lihat Taj Mahal ini memang sangat populer ya guys ya. Dan ternyata di balik itu Taj Mahal dibangun bukan tanpa arti teman-teman ya. Karena di balik bangunan indah ini terdapat sebuah kisah sejarah yang indah dan juga menyedihkan yang harus sama-sama kita tahu teman-teman ya. Taj Mahal adalah monumen yang terletak di kota Agra di negara India yang dibangun oleh Raja Mughal yaitu Shah Jahan, atau yang lebih dikenal dengan nama Shah Jihan. Shah Jihan mendirikan bangunan ini sebagai makam dari istrinya, yaitu Arjuna Banu Begum, atau dikenal dengan nama Mumtaz Mahal yang berasal dari Persia. Sama seperti kebanyakan raja lainnya, Shah Jihan juga memiliki banyak istri. Namun dari semua istrinya, sang raja hanya mencintai satu istri yang bernama Mumtaz Mahal. Dan keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 1612, dan sayangnya pernikahan itu tidak berjalan lama ya guys ya. Karena pada tahun 1631 sang istri harus berpulang kepada sang pencipta setelah melahirkan anak ke-14. Dan anak yang ke-14 ini diberi nama Gauhara Begum. Mumtaz diketahui sebagai istri yang paling dicintai oleh raja karena kecantikannya dan juga setia pastinya teman-teman ya. Dan satu lagi, Mumtaz juga rela memiliki anak banyak. Dan tepat pada masa itu, Shah Jahan sedang mengalami pemberontakan di daratan tinggi Deccan. Dan ketika ia bertarung bersama pasukannya, disinilah Mumtaz berpulang kepada sang pencipta. Mumtaz pernah meminta Shah Jahan untuk tidak menikah lagi, dan ketika dia sudah tiada, dia ingin dihormati dengan didirikannya mausoleum. Dan bagi teman-teman yang belum tahu mausoleum itu apa, mausoleum itu bangunan makam teman-teman ya, yang bentuknya megah banget. Taj Mahal kemudian dikenal sebagai simbol dari cinta abadi Raja Shah Jahan kepada istrinya. Sekilas kalau kita melihat bangunan dari Taj Mahal ini mirip seperti masjid teman-teman ya, karena di atasnya terletak sebuah kubah besar dan juga berwarna putih. Dan nyatanya Taj Mahal adalah sebuah tempat pemakaman yang sengaja dibangun sebagai bentuk penghormatan pada Mumtaz Mahal. Pembangunan Taj Mahal membutuhkan waktu selama 22 tahun, bukan hanya dikenal karena sejarahnya, tapi juga bangunannya yang sangat menakjubkan. Bangunan dengan luas mencapai 42 hektar tersebut dilengkapi dengan kubah besar setinggi 73 meter dan juga dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil ukurannya. Sedangkan untuk bagian makam dilapisi dengan marmer berwarna putih, dan untuk tulisannya menggunakan tulisan kaligrafi Arab. Dan juga ada 28 jenis batu semi mulia seperti batu lapis lazuli dan juga marmer, giok hingga kristal yang disatukan dengan desain bunga yang sangat indah. Ya pastinya nggak heran teman-teman ya, pembangunan Taj Mahal membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada awal pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1631 dan baru selesai di tahun 1653. Waduh, lama banget teman-teman ya.
Dan dari sumber-sumber yang kita dapatkan, di situ dikatakan bahwasanya Taj Mahal tidak hanya membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya, tetapi Taj Mahal juga membutuhkan banyak banget tenaga pekerjanya guys ya. Dimana Ahmad Lauhari sebagai penanggung jawab arsitek pembangunan Taj Mahal ini, dalam pembangunan Taj Mahal selama 22 tahun tersebut membutuhkan tenaga kerja sebanyak 20.000 orang. Waduh, banyak banget ya guys ya. Ya wajar aja teman-teman ya. Para pekerja itu berasal dari berbagai negara, mulai dari India, Persia, dan juga Kekaisaran Ottoman di Turki. Dan ternyata orang-orang Eropa juga datang untuk membangun menara yang berada di bangunan utama Taj Mahal. Bukan hanya manusia, tetapi juga ada 1000 gajah yang digunakan untuk membantu dalam proses membangun Taj Mahal ini. Waduh, salut banget teman-teman ya niatnya ya. Sama seperti pekerja teman-teman ya, gajah-gajah ini juga digunakan dalam waktu 22 tahun tersebut. Namun berbeda dengan para pekerja biasa, para gajah ini digunakan untuk membawa bahan bangunan yang digunakan untuk Taj Mahal. Ya pastinya untuk mengangkut bahan-bahan bangunan yang nggak bisa diangkat oleh manusia teman-teman ya. Di balik ceritanya yang indah, ternyata Taj Mahal memiliki cerita yang mengerikan. Di mana sebuah kisah beredar setelah pembangunan Taj Mahal selesai. Di dalam kisah tersebut dikatakan bahwasanya Shah Jahan menyuruh memotong ibu jari para arsitek dan juga seluruh pekerja yang terlibat di dalam pembuatan Taj Mahal. Tujuannya adalah agar para arsitek dan juga pekerja tidak bisa membuat bangunan lain yang lebih megah dari Taj Mahal. Waduh, niat banget ya guys ya. Tunggu dulu teman-teman ya, meski cerita ini cukup populer, tetapi sampai sekarang belum ada bukti yang nyata bahwasanya Raja Shah Jahan melakukan ini. Keindahan Taj Mahal ternyata tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan Raja Shah Jahan teman-teman ya. Karena anak-anak dari Shah Jahan bukannya bersedih karena ibunya sudah tiada, mereka malah sibuk memperebutkan kekuasaan. Pada saat ini Raja Shah Jahan sedang sakit teman-teman ya. Dan setelah Raja Shah Jahan sembuh dari sakitnya karena terlalu memikirkan Mumtaz Mahal, dua anaknya dari Mumtaz Mahal yaitu Dara Shikoh dan juga Aurangzeb bertengkar karena tahta. Di sini Raja Shah Jahan memihak kepada anaknya yang bernama Dara Shikoh, meski akhirnya dia harus kehilangan anaknya karena diserang oleh anaknya yang satu lagi yang bernama Aurangzeb. Tidak sampai di situ, ternyata setelah dia menghabisi saudaranya, Aurangzeb juga menggulingkan kekuasaan ayahnya, yaitu Sultan Shah Jahan pada tahun 1658. Dan di sini dia memenjarakan ayahnya di Benteng Arga selama seumur hidup. Padahal pada saat itu Raja Shah Jahan berencana untuk membangun makamnya sendiri di Taj Mahal dengan marmer berwarna hitam di samping makamnya Mumtaz Mahal teman-teman ya yang berwarna putih. Sayangnya hal ini tidak terlaksana teman-teman ya karena dikudetekan oleh anaknya sendiri si Aurangzeb, dan ternyata di balik kudeta tersebut dilatar belakangi karena pembangunan Taj Mahal sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Akhirnya sang anak bertindak memenjarakan sang ayah yaitu Raja Shah Jahan. Tujuannya agar sang ayah tidak menghabiskan banyak harta lagi. Ya kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya si Aurangzeb ini bersyukur teman-teman ya kalau sang ayah sangat-sangat cinta kepada ibunya. Aurangzeb yang memiliki nama lengkap Abul Muzaffar Muhyiddin atau Aurangzeb Bahadur Alamgir akhirnya menggantikan posisi ayahnya tepat pada tahun 1653. Karena berbagai kebijakan baru pada masa pemerintahannya yang dinilai penuh dengan pro dan kontra, akhirnya Aurangzeb dikenal dunia sebagai Raja Mughal terbesar yang bahkan melebihi kekuasaan Raja Akbar Khan pada abad ke-15. Ya berarti 100 tahun yang lalu dari masa si Aurangzeb ini teman-teman ya. Dan juga pada saat itu banyak yang mengenal si Aurangzeb ini karena kesederhanaannya. Dan dari beberapa cerita yang beredar bahwasanya Raja ke-6 Mughal ini ataupun si Aurangzeb ini sangat-sangat taat beragama teman-teman ya. Dan dia juga kerap menolak menggunakan uang negara dalam kehidupan pribadinya. Serta dia bekerja juga sebagai penganyam topi untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Loh, kok ini beda banget teman-teman ya dengan yang di atas ya. Dan ternyata dia juga membeli kain kafan untuk pemakamannya sendiri. Namun di balik sisi kesederhanaannya, Aurangzeb juga dikenal sebagai sosok yang jahat dan juga haus kekuasaan. Di dalam beberapa sumber yang kita dapatkan juga dikatakan bahwasanya sikap Aurangzeb ini banyak dibahas di berbagai buku. Dan disinilah lahir berbagai argumen dari para peneliti dan juga para pemikir Islam di abad modern. Komplek Benteng Agra di tempat dia menahan ayahnya merupakan sebuah benteng besar yang terbuat dari batu merah menyala. Dan jarak dari benteng ini
hanya beberapa ratus meter dari Taj Mahal. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Raja Shah Jahan tidak bisa lagi mengunjungi Taj Mahal yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir sang istri tercinta. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memandang Taj Mahal dari kejauhan melalui lubang-lubang kecil yang ada di penjaranya. Kalau kita melihat dari sisi sejarahnya, Raja Shah Jahan adalah Raja Mughal yang kelima yang berhasil membawa dinasti Mughal yang dipimpinnya ke masa kejayaan. Dan sayangnya Raja Shah Jahan memiliki hidup yang sangat menyedihkan teman-teman ya. Setelah lamanya Raja Shah Jahan menjalani masa penahanan, akhirnya Raja Shah Jahan harus kembali kepada Sang Pencipta teman-teman ya. Dan tubuh Raja Shah Jahan yang sudah kaku lalu dihanyutkan di Sungai Yamuna dari Agra Fort ke Taj Mahal, dan selanjutnya dimakamkan di samping makam istrinya tercinta yaitu Mumtaz Mahal. Meskipun menyimpan cerita sedih di balik megahnya Taj Mahal, namun pesona Taj Mahal mampu menyihir setiap wisatawan yang berkunjung ke India. Dan satu hal yang membuat Taj Mahal ini terlihat unik teman-teman ya, yaitu terjadinya perubahan warna yang tergantung pada cahaya. Ketika di pagi hari Taj Mahal terlihat berwarna merah muda, beda lagi ketika di malam hari yaitu berwarna putih susu. Dan ketika mendapatkan cahaya bulat, maka Taj Mahal akan berwarna keemasan. Bangunan Taj Mahal juga banyak dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk kaligrafi Arab teman-teman ya. Oleh karena itu disebut bahwa Taj Mahal di kota Agra menjadi simbol perkembangan Islam pada masa kerajaan Mughal. Bangunan yang UNESCO tetapkan pada tahun 1983 sebagai situs warisan dunia terbagi dari 5 bagian teman-teman ya. Yaitu ada darwaza sebagai gerbang utama, Bageka berfungsi sebagai taman, dan pastinya ada masjid teman-teman ya. Nakarkana berfungsi sebagai rumah peristirahatan, dan Rauza sebagai monumen untuk orang yang sudah tiada. Dan bagi siapapun yang ingin berkunjung ke Taj Mahal, mungkin teman-teman ada keinginan ya, ada rezeki berlebih, ingin jalan-jalan ke Taj Mahal ya, disarankan banget untuk tidak pergi di hari Jumat teman-teman ya, karena di hari Jumat Taj Mahal tutup. Dan pastinya kalau di hari-hari yang lain itu berfungsi dengan normal teman-teman ya. Dan dianjurkan banget bagi siapapun yang ingin berkunjung ke Taj Mahal, itu disarankan pada bulan November sampai bulan Februari. Karena pada saat tersebut cuaca tidak terlalu panas dan juga tidak hujan teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya cerita singkat tentang Taj Mahal, yaitu bangunan simbol kekuatan cinta abadi Raja Shah Jahan kepada istrinya Mumtaz Mahal. Dan bagi teman-teman yang udah ngebantu supportnya selalu ya, dari yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe-nya, terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu pastinya beserta keluarga ya guys ya, amin. Bagi teman-teman yang ingin beri masukan ya, mungkin ada yang mau menambah ya, bisa di komen di kolom komentar teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang ingin request, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar guys ya. Untuk kedepannya kita bakal bahas apa, nanti kita bakal carikan lagi ya. Dan mohon maaf banget misalkan di cerita kita banyak kekurangan ataupun kesilapan, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar guys ya, untuk perbaiki ya. Terima kasih banyak untuk support-supportnya selalu. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman ya. Akhir kata saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.